Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati orang tua kita, ayahanda kita, baik-baik Haji Dalil Ahmad, Pak Wakil Rektor, para dekan, wakil dekan, serta semua kita yang hadir, tidak saya sebutkan satu persatu pada salat Jumat, salat zuhur berjamaah pada siang hari ini. Kepada semua pemirsa TV-mu di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita sanjungkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada siang hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-14 kali ya. Tadi Erwin menyebutnya malamnya barangkali, malam ke-15 maksudnya. Nah. Teriring salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, para hadirin jemaah Qiyamul yang dirahmati Allah. Memang judul ceramah kita ini pembelanjaan yang maslahah. Sebenarnya diterjemahkan dari solidarity buying ya. Belanja solidaritas ya. Memang sudah cocok Pak Erwin MC-nya ya kan, karena urusannya belanja-belanja ya kan. Udah belanja Pak Erwin? Oh belum. Ya. Memang kalau cerita belanja udah tanggal 14 begini, pikirannya ya yang tadi itu ya, KTHR itu ya. Walaupun tidak ada hubungannya secara langsung kajian kita hari ini dengan itu. Tapi paling tidak kalau sudah sebut belanja, mesti ada dalam pikiran kita kapan cairnya gitu ya. Mungkin Pak Erwin juga yang bisa menjawab nanti ya. Lalu mau beli apa gitu. Kadang-kadang kita kan orang Indonesia ini paling pintar membelanjakan pendapatan yang belum diterimanya. Gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pengajian kita kali ini kalau dalam bahasa kitanya solidaritas disebut dengan keutamaan menolong. Apa nanti yang kita maksudkan adalah bagaimana kita dalam kehidupan ini bisa saling tolong menolong satu sama lain. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat Al-Quran yang bicara mengenai bagaimana kita harus saling menolong satu sama lain. Yang paling populer tentu saja, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan janganlah kamu yang bertolongan dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Kemudian ada surat Al-Hasyr ayat 9 ya. Mungkin tidak terlalu sering kita perhatikan ini, bahwa ini juga bagaimana menunjukkan solidaritas sebagai sesama muslim itu. Yaitu yang berkaitan dengan apa yang terjadi waktu hijrahnya para muhajirin dari Mekah ke Madinah ya. Bagaimana kaum Ansor di Madinah itu menunjukkan solidaritasnya terhadap kaum muhajirin ya. Yang tidak punya rumah dikasih rumah, yang tidak punya tempat jualan dikasih tempat jualan, yang nggak punya modal dikasih modal, yang nggak punya istri. Sahabat kaum Ansar di Madinah itu bersedia menceraikan di antara istrinya untuk dinikahi oleh para muhajirin. Ini yang menunjukkan solidaritas dari kaum Ansar ya, atau yang muslim yang ada di Madinah ketika menerima kaum
Muhajirin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sangat banyak ya, mungkin tidak punya waktu kita untuk membacakan begitu banyak hadis yang bicara mengenai solidaritas ini. Ya. Ada hadis yang mengatakan umat Islam itu sebagai satu tubuh, kalau satu sakit yang lain merasakan sakitnya. Ya. Kemudian juga kamu akan melihat orang-orang mukmin itu saling mengasihi, saling mencintai, saling sayang menyayangi, seakan-akan mereka adalah suatu tubuh. Apabila salah satu anggota merasa sakit, maka rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuh, sehingga merasakan demam dan gelisah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Bapak sekalian, dalam kehidupan kita hari ini, kita bisa membagi solidaritas menjadi dua, yaitu solidaritas sosial dan solidaritas secara ekonomi. Nah, apa bentuk sosial? Ya. Menjelang Ramadan ini kita dihebohkan oleh dua hal. Ya. Satu, larangan bukber. Yang satunya ada yang ini, nggak ada yang penggemar bola rupanya. Satunya batalnya Piala Dunia. Dua-duanya sebenarnya berkaitan dengan solidaritas sebetulnya. Ya. Kenapa Piala Dunia U20 batal? Yang dipendekkan jadi Pildun. Ya. Orang Indonesia ini memang hebat soal memendekkan. Ya. Piala Dunia saja nggak mau baca Piala Dunia itu. Pildun. Kenapa Piala Dunia batal? Karena solidar dengan bangsa Palestina. Ya, jadi solidar juga nih, solidaritas juga ujungnya. Ya. Walaupun kok tiba-tiba kita jadi solidar ya, gitu ya. Selama ini kemana gitu. Ya. Tapi itulah urusan politik, tidak usah kita bahas. Ya. Tapi itu menunjukkan juga solidaritas sesama. Yang kedua, bukber ya. Bukber dalam kesadaran kita nggak ada ya Pak Ge? Nggak ada istilah agama kita bukber. Lagi-lagi orang Indonesia memang jago sok memendekkan ya. Buka bersama. Nah, memang kita itu selalu kalau terjadi sesuatu itu mencari hikmah. Selalu hikmah yang dicari. Kalau udah dilarang bukber, apa ya hikmahnya gitu. Ya. Bagi pejabat hikmahnya syukur, enggak keluar uang. Gitu kan. Mungkin hikmahnya. Ya. Tetapi barangkali ini mengingatkan kita juga sebenarnya posisi bukber itu atau buka bersama itu asalnya dari mana gitu. Itu mungkin yang perlu kita pahami kembali ya. Bahwa Rasulullah itu memang mengajarkan kita untuk memberi makan orang miskin dan anak yatim itu mengajaran Islam ya. Apalagi di bulan puasa, maka pahala memberi makan orang miskin dan anak yatim di bulan puasa ini lebih besar dari pahalanya di luar Ramadan ya. Dan itu memang ajaran agama kita ya. Jadi bukber nggak apa-apa dilarang, tapi memberi makan orang miskin dan yatim kan nggak apa-apa, nggak ada urusannya dengan bukber yang dimasukkan oleh Pak Presiden itu ya. Mungkin lagi-lagi kita mencari hikmah ya. Mungkin saya tidak paham, saya tidak baca SK aja itu ya. Kemungkinan Presiden itu melarang bukber itu karena dikhawatirkan menjadi ajang pemborosan, ajang pamer dari pejabat. Mungkin ya, saya tidak membaca SK-nya ya. Walaupun yang kedengaran alasannya COVID itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memberi makan anak yatim dan orang miskin ini ya. Ini juga lah yang dijadikan sebenarnya landasan berdirinya Muhammadiyah oleh Kiai Dahlan, sehingga kita ada surat Al-Maun yang disebut dengan
ayat ideologisnya Muhammadiyah. Ya. Betapa celakanya orang-orang yang sholat ketika mengabaikan orang miskin dan anak yatim. Nah, dalam sejarah juga para ulama terdahulu itu ada ulama yang, maaf saya lupa namanya, yang berbuka selalu bersama anak yatim dan orang miskin, ya. Walaupun tidak dilarang juga mengajak karib kerabat untuk berbuka, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ajaran berbuka, memberi makan anak yatim dan fakir miskin adalah memang ajaran agama kita. Oleh karena itu tidak usah takut melakukan walaupun istilahnya bukan bukber, ya. Ini kan kalau kita di kampus, saya kira kalau Pak Rektor ngajak kita berbuka nggak dilarang kayaknya ya Pak Rudianto ya, karena bukan pejabat, bukan ASN ya. Ya kita tunggulah undangan Pak Rektor kapan kita buka bersama ya. Jadi kita jangan terpengaruh juga oleh hal seperti itu, bahwa kita menjalankan ajaran agama kita mengenai sosial tadi itu, ya. Bagaimana kita membangun secara sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis juga disebutkan supaya kalau memberi makan berbuka anak yatim dan orang miskin itu sampai kenyang istilahnya. Nah, sekarang bagaimana kita menerjemahkan sampai kenyang itu? Ya. Sampai kenyang dalam artinya dia tidak lapar lagi kan begitu ya? Kalau kenyang nggak lapar gitu. Ya. Tapi sekarang bisa kita terjemahkan dengan memberikan makanan pada bulan puasa ini. Ya. Kalau si fakir dan anak yatim ini 1 bulan ini selalu disantuni dengan makanan selama bulan Ramadan ini, maka akan terjadi perbaikan gizi. Kalau gizinya membaik, maka dia akan bisa bekerja lebih baik. Kenapa? Karena badannya jadi lebih sehat. Secara langsung juga mengurangi kriminalitas. Orang mencuri itu kan karena lebih banyak karena kebutuhan, ya. Kecuali kalau yang mencuri model di Departemen Keuangan itu, ya. Mencuri karena kedesak oleh kebutuhan, ya. Jadi orang menjadi lebih sehat, ya. Mungkin kalau secara lebih ini lagi, orang beribadah menjadi berpuasanya dia menjadi lebih kuat berpuasa, beribadahnya, ya. Di samping ada perbaikan gizinya itu tadi, ya. Nah, inilah salah satu bentuk solidar kita dengan saudara-saudara kita yang kekurangan, ya. Bapak Ibu sekalian, solidar dalam bentuk ini kalau boleh saya katakan adalah solidar jangka pendek, yaitu solidar selama bulan Ramadan saja. Ramadan berlalu berakhir, ya. Si miskin kembali kurang gizi, ya. Kembali kurang sehat, gitu, ya. Oleh karena itu mungkin kita bisa masuk ke selesai yang kedua, yaitu solidaritas secara ekonomi, ya. Kejadian COVID kemarin mengajarkan banyak hal mengenai itu, ya. Akibat banyak PHK selama COVID kemarin itu, maka banyak orang menganggur, ya. Maka banyaklah inisiatif orang untuk berwirausaha, ya. Namanya orang baru berwirausaha, baru mulai wirausaha, itu tantangannya pasti banyak, ya. Kalau sudah dibuat, mau dijual ke siapa? Berapa banyak mau dibuat? Harganya mau berapa, ya? Tidak mudah memulai usaha seperti itu, ya. Makanya muncullah tadi istilah solidarity buying itu tadi, ya. Yaitu bagaimana kita bisa membantu saudara kita, terutama orang-orang kecil, usaha-usaha kecil itu supaya usahanya hidup, ya. Sebetulnya ide ini sudah di Muhammadiyah sendiri pun sudah dibangun sejak lama, gitu, ya. Bagaimana kalau kita berbelanja itu ke tokonya orang Muhammadiyah, ya.
yang lain-lain ya. Saya sampai hari ini masih menjahit baju sama Mas Ri itu. Orang musuh kenal semua ya. Walaupun siapnya agak lama tapi nggak apa-apa lah daripada diberikan sama Ahok ya kan. Itu solidaritas kita ya, secara berekonomi. Ya. Nah inilah yang selama ini tidak terbangun dengan utuh dan tidak istiqomah, tidak berkesinambungan. Ya. Kita menjadi sangat sulit kalau ada tetangga kita Ramadan ini bikin kue. Nah, kadang-kadang kita hanya perkara Rp50 lebih mahal yang sebelah rumah itu, padahal itu saudara kita sesama muslim. Ada yang jual di ujung sana bukan muslim hanya lebih murah Rp50, kita kejar juga ke yang murah Rp50 itu. Nah inilah bagian dari solidaritas itu ya. Kita berkorban untuk menghidupi saudara kita yang berusaha itu sehingga dia bisa hidup secara ekonomi, artinya bisa usahanya bisa tumbuh, bisa untung dan dia bisa melakukan regenerasi ya, apa namanya itu ya, pertumbuhan usahanya itu. Ya. Bayangkan kalau bikin kue nggak laku, nggak ada yang beli. Ya. Nah inilah yang dengan solidarity buying itu, jadi kita menjadi solidar terhadap saudara kita yang kita membeli produknya. Ya. Walaupun mungkin dalam tanda kutip di situ ada kekurangannya ya. Jadi Bu kalau lisolnya rasanya kurang garamnya, jangan dipersoalkan itunya Bu ya. Jadi dalam konsepnya dalam solidarity buying ini itu tanpa alasan ya. Ya. Saya dulu punya teman salah seorang direktur PLN gitu. Dia kalau ketemu di jalan dengan orang jalan kaki bawa sapu, bawa macam-macam itu, dia suruh sopirnya berhenti, suruh beli. Sopirnya nanya untuk apa dibeli, itu kan masih ada di rumah Pak. Ya, nggak apa-apa, kita menolong dia, ya, memberi apa namanya ya, penghargaan terhadap orang yang mau berusaha bukan minta-minta. Ya. Nah itu selalu dilakukan itu. Ya. Kemudian yang pernah saya dengar ceritanya juga almarhum Ustadz UJ ya. Jeffrey Bukhari itu melakukan hal yang sama. Ya. Dia sangat appreciate terhadap orang-orang yang mau berjuang, mau berusaha. Itu ya. Ya. Sebenarnya sekali lagi dalam lingkungan tadi Muhammadiyah itu sudah kita lakukan, walaupun itu tadi belum secara maksimal sehingga belum menimbulkan efek ekonomi yang besar terhadap saudara-saudara kita. Itu ya. Jadi mungkin hari ini boleh kita mulai melakukannya itu ya. Jadi kalau pengajian sebelumnya kita cerita mengenai ilmu, hari ini kita bicara bagaimana mempraktekkannya. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti pulang ke rumah sudah sini, simpang masuk ke rumahnya ada yang jual bukaan, diborong semua, bawa ke masjid. Jadi 2 kali pahalanya. Pahala mengasihi orang bukaan, pahala menolong orang yang berusaha. Jadi kalau nanti pulang itu ya, apa namanya, ada saudara kita yang berjualan, ibu-ibu yang jualannya masih banyak, mukanya masih merengut aja ya, silakan dibantu dengan membeli barangnya tentu sesuai dengan keperluan kita juga ya. Jangan juga melakukan sesuatu yang berlebihan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pembelanjaan yang maslahah, berarti ada pembelanjaan yang tidak maslahah. Ya. Yang masalah itu kan yang solidarity buying tadi itu. Ya. Apa pembelanjaan yang tidak maslahah? Ya. Ada 2. Ya. Mohon maaf saya belum dapat bahasa Arabnya Pak Kiai. Bahasanya impulse buying, melakukan pembelian tanpa rencana. Dan menurut penelitian, sebagian besar kita melakukan belanja seperti itu. 70% kita belanja tanpa rencana.
Kalau kita bikin niatnya jalan-jalan ke mana, Medan Fair, nggak ada niat belanja sama sekali, masuk ke dalam, nanti pulangnya 2 kantong juga dibawa itu. Padahal tadi tidak ada niat. Nah seringkali kita berbelanja hanya karena bilang hawa nafsu ya, karena godaan beli 2 dapat 3, lalu dia beli gitu. Padahal di rumah lemarinya udah penuh, nggak ada tempat lagi. Tapi karena iming-iming bonus tadi itu, kita jadi belanja juga. Ya. Jadi sebagian besar menurut penelitian, belanja yang dipicu oleh hal seperti itu adalah karena iming-iming yang menarik di dalam pertokoan itu. Ya. Jadi 70% kita berbelanja tanpa rencana. Ya. Nah ibu sekalian, bapak ibu sekalian, itulah barangkali juga yang bagaimana kita bisa menata perencanaan itu. Walaupun di TV sih kita lihat juga ya, belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kan kita baca di TV, begitu masuk supermarket kita lupa semua itu. Ya. Kenapa? Belanja seperti itu akan menimbulkan yang namanya pemborosan. Ya. Yang tidak perlu jadi dibeli dan seterusnya. Ya. Nah kemudian yang kedua yang dilarang, yang tidak maslahat juga adalah yang disebut dengan panic buying ya. Belanja dalam keadaan panik. Kecenderungan yang terjadi adalah kalau belanja dalam keadaan panik itu memborong. Kalau memborong akibatnya apa? Stok barang di pasar menjadi hilang. Orang yang tidak punya uang banyak tidak punya kesempatan untuk membeli. Ya. Kita menjadi penimbun, kalau bahasa ekonomi syariahnya ihtikar. Ya. Menimbun barang, padahal kebutuhan kita sebetulnya tidak sebanyak itu. Ya. Akibat perilaku menimbun ini, maka banyak orang tidak kebagian barang atau sulit mendapatkan barang karena sudah kita stok di rumah kita masing-masing. Rasul itu sesuai dengan yang saya baca, hanya menyetok makanan itu untuk 1 hari. Ya. Kalau dengan keluarganya untuk 3 hari. Ya. Jadi Rasul tidak pernah melakukan cemas dengan tidak ada yang mau dimakan. Ya. Kalau kita memang perilakunya sebagian seperti itu ya. Dengar minyak hari ini mau naik, antri sampai pagi di pompa bensin. Ongkos antrinya, maksudnya ongkosnya, kesulitan, kesusahan kita itu nilainya lebih tinggi daripada selisih harga baru minyak dengan harga lamanya itu. Begadang setengah malam berapa dibayar? Selisih yang dicari cuma 15.000. Jadi nggak rasional itu ya, panik gitu ya maksudnya, membelanja secara panik gitu ya. Nah itu yang sering terjadi dan kita sangat mudah termakan isu mengenai itu ya. Kalaupun memang betul tadi seperti harga minyak naik lalu kita antri, konon katanya sampai kilometer ya antrinya, terus ongkos sebetulnya yang kita bayar itu berapa dengan selisih harga minyak itu? Sangat tidak rasional kita melakukannya ya. Bapak Ibu sekalian, sudah 20 menit ya? Udah ya? Barangkali karena hari ini yang ceramah bukan ustadz ya. Kemarin kan ustadz yang ceramah banyak ayatnya ya. Saya ayatnya sikit-sikit aja, itu pun baca-baca ditulisnya ya kan. Ya. Ini prakteknya, sekali lagi prakteknya ya. Jadi silakan nanti pulang ke rumah, kalau ada yang jual bukaan dekat rumahnya dibeli tanpa reserve, tanpa alasan. Tidak pakai alasan kurang enak, kurang manis, kurang garam dan sebagainya ya. Kalau mau dapat 2 pahalanya, beli, bawa ke masjid, kasih orang bukaan ya. Pahalanya 2 kali ya. Bapak sekalian, sebenarnya kembali ke solidarity buying itu, kita sering mendengar orang-orang suku tertentu ya, itu sangat fanatik belanja di toko orang dia. Ya. Kita kadang-kadang justru sebaliknya. Gitu ya. Ya.
Kita lebih senang belanja di toko milik orang lain, tidak mau yang toko orang Muhammadiyah yang enggak lah. Gitu ya. Ya. Tapi sebaliknya, ini kalau Bapak Ibu yang jadi penjual, juga ada solidaritas sellingnya ada juga gitu ya. Jadi kalau orang Muhammadiyah yang beli, ya dimurahkanlah sedikit gitu ya kan. Nah, jangan malah dimahalkan gitu ya. Supaya ketemu nih, ya ketemu antara solidaritas membeli dengan solidaritas menjual. Ya. Kalau perlu tunjukkan kartunya gitu ya kan. Pak, saya anggota Muhammadiyah, diskon 10% gitu ya kan. Nah, supaya ketemu itunya. Ya. Nah, Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita ini membuka pikiran kita untuk bagaimana kita secara secara kelompok ya. Kan sangat menyenangkan kalau orang Muhammadiyah bisa memenuhi kebutuhan orang Muhammadiyah. Jadi uangnya nggak kemana-mana, ya kan? Bapak Ibu bisa bayangkan dengan universitas kita ini, kalau kita nggak punya, andai kata ini bukan universitas kita, berapa besar uang orang Muhammadiyah yang harus diambil oleh orang lain. Nah, di sisi lain juga berapa besar sebenarnya uang yang bukan orang Muhammadiyah bisa kita ambil dengan adanya universitas ini. Gitu, ya. Jadi buat sekalian, mari kita bangun solidaritas bersama kita sebagai Muslim, sebagai warga perserikatan dalam berekonomi dan secara sosial. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.